Jangan pada meragukan doa. Kenapa? Sebelum kita meminta pun Allah sudah menyediakan jawabannya. Sebelum kita menyampaikan permohonan pun Allah pun sudah menyediakan apa yang kita inginkan itu. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam struktur dan bangunan kata serta kalimat di dalam Al-Quran dan pesan serta makna di balik bangunan dan struktur kata dan ayat tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 186. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, maka aku sangat dekat dengannya. Saya jawab doa semua orang yang berdoa kepadaku, dan hendaklah mereka memenuhi seruanku dan beriman kepadaku, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Ada beberapa hal menarik dari ayat ini. Pertama, ayat ini adalah ayat yang memerintahkan kita berdoa kepada Allah dan sekaligus jaminan Allah bahwa doa akan dijawab oleh Allah. Menariknya ayat ini diletakkan di antara ayat-ayat puasa. Ayat 185 itu bicara tentang uzur puasa. Siapa yang sakit atau dia bepergian, maka berbukalah, nanti diganti di hari yang lain. Itu di ayat 185. Ayat 187 bicara tentang kebolehan di malam Ramadan. Dihalalkan untukmu di malam-malam Ramadan bergaul dengan istrimu dan seterusnya. Di ayat 186, Allah bicara tentang doa. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat dengannya dan saya jawab doa orang yang berdoa kepadaku. Kenapa ayat tentang doa diletakkan di tengah ayat puasa? Ini sebuah isyarat bahwa salah satu tempat doa yang diijabah oleh Allah adalah saat kita sedang berpuasa. Itu kenapa dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan salasu da'watin la turat. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. 1 da'watu al-walid, doa orang tua. 2 da'watul mazlum, doa orang yang dianiaya. Yang ketiga da'watus saim, doa orang yang sedang berpuasa. Karena kata Nabi ada 2 keadaan yang di 2 keadaan itu manusia berada sangat dekat dengan Allah. Apa 2 keadaan itu yang manusia sangat dekat dengan Allah? Pertama, ketika sujud. Maka kata Nabi, ketika sujud lamakan sujudmu dan perbanyaklah berdoa. Fa'aksiru fihi du'a. Dan yang kedua, ketika perutnya sedang lapar, maka doa orang yang perutnya kelaparan itu diijabah oleh Allah. Itu rahasianya kenapa ayat tentang doa diselipkan di tengah ayat puasa. Yang kedua, perhatikan redaksinya. Bila hambaku bertanya kepadamu tentang aku dekat. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Secara komposisi kalimat itu harusnya wa iza sa'alaka ibadi anni faqul inni qarib. Ada kata kul. Biasanya begitu. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Kul hiya mawaqitul linnas. Hilal itu penentu waktu bagi manusia. Ada kulnya. Yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Kul huwa aza. Katakanlah haid itu penyakit. Setiap kata sa'ala atau yas'aluna itu selalu diawali dengan kata kul, jawablah. Mereka bertanya kepadamu, jawablah begini. Tapi ketika ada yang bertanya kepada engkau tentang aku, Nabi tidak disuruh jawablah, tapi aku dekat tanpa ada kata kul di sana. Apa maknanya itu? Saking dekatnya Allah dengan hambanya. Saking dekatnya Allah dengan mereka yang berpuasa hingga perintah jawab pun dihilangkan oleh Allah. Sehingga seakan-akan jawaban langsung dari Allah. Ini yang bertanya hamba kepada Nabi Muhammad. Harusnya Allah menjawabnya ke Nabi Muhammad menjawabnya kepada yang bertanya. Harusnya begitu. Hamba bertanya kepada Nabi, Nabi bertanya kepada Allah.
Allah menjawab kepada Nabi, Nabi menjawab kepada hamba tadi. Tapi tidak. Hamba bertanya ke Nabi, Allah jawab langsung kepada hamba itu. Itu kenapa tanpa kul. Ini menunjukkan betapa dekatnya Allah dengan hambanya, terutama ketika perutnya sedang kosong itu. Maka kalau orang berdoa ketika perut kosong itu, langsung Allah jawab. Makanya tanpa ada kata kul, walaupun secara redaksional harusnya ada kul di sana. Yang kedua, perhatikan. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Saya menjawab doa orang yang apabila dia berdoa kepadaku. Itu namanya jumlah syartiyah. Secara normal, jumlah syartiyah itu harusnya di awal. Iza sa'alaka ibadi ani fa ini qarib. Harusnya begitu. Ini tidak. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Harusnya iza da'ani abdi ujibu da'watahu. Harusnya begitu. Apabila hambaku berdoa kepadaku, saya jawab doanya. Tapi tidak, saya jawab doanya bila mereka berdoa. Didahulukan jawaban daripada doa. Bukan berdoa dulu baru dijawab. Jawabannya sudah ada sebelum doa disampaikan. Masya Allah. Karena Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita. Apa yang akan kita sampaikan, Allah sudah tahu. Karena itu Allah sudah menyediakan jawaban sebelum kita menyampaikan doa itu. Ini menunjukkan saking cepatnya jawaban doa. Sampai-sampai sebelum kita menyampaikan permintaan pun Allah sudah menyiapkan jawabannya. Itu kenapa ujibu dahulu daripada iza sa'ala, iza da'ani. Kata Allah, ujibu da'watad da'i iza da'ani. Allah tidak berkata iza da'ani ujibu da'watahu. Tidak. Inilah rahmat Allah kepada yang berdoa. Jangan pada meragukan doa. Kenapa? Sebelum kita meminta pun Allah sudah menyediakan jawabannya. Sebelum kita menyampaikan permohonan pun Allah pun sudah menyediakan apa yang kita inginkan itu. Itu rahasia dahulu ya, ujibu da'watad da'i daripada kalimat iza da'ani, walaupun secara normal jawab syartiyah itu berada di belakang fi'il syart. Harusnya iza da'ani baru jawab. Jadi tidak jawab dulu baru ada syarat belakangan. Begitulah rahmat Allah kepada mereka yang berdoa. Dan yang lebih hebat lagi, diperhatikan kata da'ani iza fa ujibu da'watad da'i iza da'ani. Ad-da'i itu harusnya pakai ya di akhir. Karena dari kata da'a itu orangnya da'iyun. Kalau dia tidak pakai alif lam nakirah, betul da'in. Seperti kata qadin. Tapi bila ada alif lam, dia ma'rifah, maka harusnya pakai ya. Al-qadi ad-da'i. Pakai ya di belakang. Tapi tidak. Oleh Allah kata ad-da'i dibuang ya-nya. Ujibu da'watad da'i harusnya ada ya da'i. Kenapa dipotong? Kenapa da'inya dipotong? Allah ingin kasih isyarat. Allah jawab doa semua orang yang berdoa sekalipun doanya tidak utuh. Seperti tidak utuhnya kata da'i. Yang harusnya ada ya, da'ayah. Dari kata da'awah. Harusnya da'i, ad-da'i, pakai ya. Tapi dipotong oleh Allah rupiahnya. Kenapa? Allah akan menjawab doa hingga doa yang tidak utuh sekalipun. Ada orang berdoa yang mungkin doanya tidak jelas diucapkan. Andai Allah mengatakan ad-da'i dengan ya, maka doa yang jelas, yang bisa dipahami, hanya itu yang dijawab oleh Allah. Tapi ketika Allah potong satu huruf, menunjukkan ini doa walaupun doa yang terpotong, walaupun doa yang tidak utuh, walaupun orang yang berbahasa, bahasanya tidak jelas, tidak dipahami oleh manusia. Tapi Allah akan menjawab semua doa. Itulah rahasia kenapa kata da'i dibuang satu huruf menjadi ad-da'i, bukan ad-da'i. Begitulah kesempurnaan rahmat Allah kepada mereka yang berdoa. Karena itu berdoalah, tapi dengan catatan falyastajibuli. Falyastajibuli itu penuhilah panggilan Allah. Jangan kita hanya sibuk berdoa, tapi tidak pernah kita memenuhi panggilan Allah. Dan falyu'minu bi, yakinlah bahwa sebuah doa akan dijawab oleh Allah pada waktunya. Tidak pernah doa tidak dijawab oleh Allah, karena Allah sudah menjamin saya akan jawab. Begitulah di antara pesan
yang hendak disampaikan Allah di surat Al-Baqarah ayat 186. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.